Dalam bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja adalah Paskah bagi Tuhan. Dan hari yang ke-15 bulan itu adalah hari raya roti tidak beragi. 7 hari lamanya kalian harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kalian harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kalian harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. Tuhan bersabda pula kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kalian sampai ke negeri yang akan kuberikan kepada kalian dan kalian menuai hasilnya, maka kalian harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kalian. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat. Kemudian kalian harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kalian membawa berkas persembahan unjukan, haruslah genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 harus kalian hitung 50 hari. Lalu kalian harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi tanggal 10 bulan ke-7 adalah hari perdamaian. Kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Hari yang ke-15 bulan ke-7 itu adalah hari raya Pondok Daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama harus ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kalian harus mempersembahkan kurban api-apian, dan pada hari yang ke-8 kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan, yang harus kalian maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan, yaitu kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban-kurban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, batiklah kecapi yang merdu,
Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakkepercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ada dua hal yang ingin saya ajak Anda semua pada sore hari ini. Yang pertama, kita akan merenungkan sabda Tuhan. Yang kedua, nanti ada hal yang juga kiranya juga pantas kita renungkan, tetapi sebagai bagian dari olah kesalehan kita. Sekarang mari kita merenungkan bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Pada bagian pertama yang ingin saya sampaikan, akan ajak Anda semua berdasarkan dengan bacaan-bacaan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar pepatah yang mengatakan jangan nilai buku itu dari covernya. Don't judge the book by its cover. Ini yang seringkali terjadi. Kita seringkali menilai sesuatu itu hanya dari luarnya. Kalau kita punya buku itu biasanya yang paling kita lihat pertama biasanya akan bagaimana sampulnya, judulnya apa, kemudian warnanya, ilustrasinya bagaimana, menarik atau tidak. Tetapi ketika dibuka mungkin ada yang tidak sesuai dengan judulnya, ada yang tidak sesuai dengan covernya. Lalu ketika membaca mungkin kita tidak menemukan apa yang mungkin menjadi harapan kita ketika kita melihat sebuah buku itu. Dan kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seringkali hal ini juga terjadi. Kita cepat menilai orang hanya dari latar belakangnya, dari apa yang tampak, dari apa yang terlihat secara kasat mata, atau juga dari pekerjaannya, bahkan juga dari penampilannya. Dan ini saya kira tidak fair ketika kita hanya melihat pada satu sisi saja. Dan inilah yang terjadi dalam Injil hari ini. Bagaimana tadi dikisahkan Yesus yang pulang kampung
yakni di Nazaret, dia mengajar dengan hikmat yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang di sana justru berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu? Mereka tidak melihat bagaimana yang diajarkan oleh Yesus, isi dari pewartaan Yesus, tetapi mereka justru melihat latar belakang Yesus. Mereka pasti kenal keluarga Yesus. Mereka pasti tahu bagaimana masa kecil Yesus. Dan itulah yang dipakai untuk menilai Yesus. Bukan pada ajarannya, bukan pada isi dari pemberitaannya, tetapi justru latar belakangnya yang adalah anak seorang tukang kayu. Mereka menolak percaya karena mereka merasa sudah mengenalnya. Mereka memandang sebelah mata. Dan inilah yang akhirnya menghalangi mereka untuk menerima rahmat yang lebih besar. Inilah yang menghalangi mereka untuk bisa percaya dan pada akhirnya menerima karunia yang lebih besar yang sebenarnya bisa mereka dapatkan dari pewartaan Yesus sendiri. Dan inilah contoh bagaimana juga penilaian-penilaian sepihak seringkali juga menghambat kita untuk juga bisa menerima orang lain secara lebih penuh, menerima orang lain secara lebih luas lagi. Kita seringkali menilai berat sebelah hanya dari mungkin pekerjaannya, mungkin dari latar belakangnya, tetapi kita tidak melihat secara keseluruhan. Maka dari itu dalam hal ini, dalam konteks ini kita juga diajak bersama, mari kita juga melihat, jangan terlalu cepat untuk memberikan penilaian kepada orang lain tanpa kita melihat secara lebih lengkap, lebih luas apa yang sebenarnya terjadi. Inilah pesan keutamaan yang boleh kita ambil, kita bawa di dalam perayaan ini dari kisah Injil yang hari ini kita dengarkan bersama. Ini poin pertama yang mau saya sampaikan berkaitan dengan Injil. Mari kita juga berusaha menerima orang lain sesama kita dengan cara yang juga menerimanya tidak berat sebelah. Poin yang kedua pada kesempatan istimewa ini juga pada peringatan Santo Alfonsus yang juga memberikan pesan keutamaan untuk melakukan olah rohani secara lebih luas lagi. Juga dari bacaan pertama tadi kita mendengarkan bagaimana umat Israel diberi kesempatan untuk menguduskan hari-hari khusus. Kita juga mari kita berusaha untuk lebih lagi memberikan waktu khusus istimewa untuk mengolah rohani kita, memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk bersama dengan Tuhan sebagai kekuatan kita. Maksudnya apa? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setiap Jumat pertama kita sudah punya tradisi yang baik. Kita merayakan Ekaristi dan setelah itu kita melakukan adorasi. Tradisi ini sebenarnya dibuat untuk mengakomodasi bahwa banyak saudara-saudari kita yang mungkin rindu juga untuk menyembah, melakukan adorasi di hadapan sakramen Maha Kudus. Tetapi dalam tradisi gereja, Jumat pertama itu biasanya kita rayakan mulai sejak hari Kamis, malam Jumat pertama. Maka dari itu kami dalam komunitas juga mencoba untuk berbincang-bincang. Kami berusaha untuk ingin membuat kembali tradisi itu, yakni dengan cara melakukan adorasi malam Jumat pertama. Maka mungkin nanti di bulan September nanti pasti pada saatnya akan diumumkan, tetapi pada kesempatan ini baiklah juga mulai disampaikan
rencana ini. Untuk apa? Untuk memberikan waktu yang lebih kita berjumpa dengan Tuhan. Maka pada malam Jumat pertama nanti kita akan mengadakan adorasi malam Jumat pertama, yang kemudian pada Jumat pertamanya kita tetap melakukan perayaan Ekaristi seperti hari ini, supaya waktu kita juga lebih luas, lebih panjang untuk bersama-sama menggali dari rahmat hati kudus Yesus sendiri. Kita bersama mau menimba kasih dari hati kudus Yesus sendiri dengan cara adorasi. Maka dari itu, sekali lagi ini nanti masih akan disampaikan, tetapi bahwa kita mau bersama menyediakan waktu secara lebih untuk berjumpa dengan Yesus melalui adorasi, melalui sakramen hati kudus Yesus. Kita mau mencoba melakukan tradisi itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sekali lagi pada malam Jumat pertama, jamnya nanti akan disampaikan, kita akan melakukan adorasi bersama. Maka undangan ini terbuka untuk Anda semua. Bagaimana nanti akan dilakukan, bisa dengan biasa yang dilakukan di Skolastikat SCY itu, dengan adorasi TC diiringi lagu-lagu TC, supaya juga lebih menghantar kita pada perjumpaan yang lebih intens lagi, atau dengan cara yang lain. Nanti juga akan kita cari bentuk-bentuk yang bisa membantu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan sendiri. Ini dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mari sekali lagi kita berusaha untuk terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan Sang Kasih, Sang Sumber kehidupan itu, supaya kita pun juga semakin dekat padanya, dan pada akhirnya juga boleh ambil bagian di dalam mewartakan kasih hati kudus Yesus yang senantiasa menyertai kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau telah menerima persembahan diri Santo Alfonsus Maria sebagai kurban kudus bagimu. Kami mohon terimalah juga persembahan kami ini, dan kobarkanlah hati kami dengan Roh Kudus-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana Engkau menggembirakan gerejamu pada peringatan Santo Alfonsus, demikian pula Engkau mengokohkannya dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan, Engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci, Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya sanak keluarga kami yang sudah mendahului kami menghadap-Mu. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Terpujilah Engkau, ya Yesus yang tergantung di kayu salib hina. Ya Tuhan Yesus, Engkau terluka karena dosa-dosa kami. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Salam ya Tuhan Yesus yang juga hadir dalam kurban Ekaristi. Salam ya Tuhan Yesus Kristus, roti kehidupan kami. Engkaulah sang sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan dan menyembuhkan mereka yang terluka. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkau telah mencurahkan anugerah sakramen gereja dan kasih yang tanpa batas. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus untuk menyelamatkan kami. Amin. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Bacaan dari surat Santo Paulus kepada umat di Filipi. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih di hadapan sakramen Maha Kudus, mari kita belajar dari Yesus sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Santo Paulus dalam bacaan yang baru saja kita dengar, bagaimana Yesus mengosongkan diri. Ia yang adalah Allah berkenan hadir, menjumpai, juga berkenan ada bersama dengan manusia. Itulah bukti nyata pengorbanan Allah sendiri.
Dan lebih dari itu, Allah menunjukkan di dalam diri Yesus bagaimana kita mau mencintai. Bagaimana Yesus sendiri di dalam seluruh karyanya, ia memberikan diri dan hidupnya sampai habis, sampai wafat di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Inilah makna pengorbanan yang merupakan perwujudan dari kasih Allah sendiri. Oleh karena itu mari kita menimba rahmat dari hati kudus Yesus sendiri. Mohon rahmat kekuatan untuk berani berkorban, untuk berani mencinta sampai sepenuhnya. Maka secara pribadi saya mengundang Anda semua untuk berdoa, untuk memohon rahmat kekuatan dari hati Yesus sendiri, supaya kita memiliki rahmat yang sama, keberanian untuk mencintai sampai sepenuh-penuhnya. Saudara-saudari, mari kita doakan bersama doa untuk memiliki semangat berkorban.
Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi Engkau menyingkapkan rahasia cinta Allah Bapa kepada kami. Di dalamnya Engkau pun menunjukkan betapa besar cinta hati-Mu kepada Bapa dan kepada kami. Di hadapan sakramen Maha Kudus ini, kami Kau ingatkan akan peristiwa lambung-Mu yang ditikam dengan tombak dan mencurahkan air dan darah, lambang sakramen-sakramen gereja. Tariklah kami ke dalam sumber cinta-Mu, yaitu hati-Mu yang Maha Kudus. Engkau kini hadir dan membuka kekayaan hati-Mu, agar kami tidak hanya mengagumi besarnya kasih-Mu itu, tetapi agar kami juga belajar daripada-Mu dan hidup sebagaimana Engkau hidup dan berkarya. Dalam hidup bersama Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Kita doakan dari buku halaman 116. Kita doakan bersama. Hati Yesus yang Maha Kudus, aku mengarahkan diriku kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Kuasailah seluruh kepribadianku, ubahlah aku menjadi seperti Engkau. Jadikan tanganku tangan-Mu, kakiku kakimu, hatiku hati-Mu. Izinkanlah aku melihat dengan mata-Mu, mendengar dengan telinga-Mu, berkata-kata dengan bibir-Mu, mengasihi dengan hati-Mu, memahami dengan pikiran-Mu, melayani dengan kehendak-Mu, dan mengabdikan seluruh kepribadianku. Jadikan aku serupa dengan Engkau. Hati Yesus yang Maha Kudus, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mengajar aku agar mengasihi-Mu dan hidup melalui Engkau, dalam Engkau dan untuk Engkau. Datanglah ya Roh Kudus, jadikanlah tubuhku baik-Mu. Datanglah dan tinggallah dalam aku selamanya. Beri aku kasih terdalam kepada hati Yesus yang Maha Kudus, untuk dapat melayani Dia dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatanku. Kuasailah seluruh kemampuan tubuh dan jiwaku. Aturlah seluruh hasratku, perasaan, dan emosi. Kuasailah kepandaian, pengertian, kehendakku, ingatan, dan khayalku. O Roh Kasih yang kudus, berilah aku rahmat-Mu yang agung itu dengan berlimpah. Berilah aku seluruh kebajikan, perkaya imanku, kuatkan kasih-Ku. Berilah aku ketujuh karunia, buah dan kebahagiaan-Mu sepenuhnya. Tritunggal yang Maha Kudus, jadikanlah jiwaku bait-Mu yang kudus. Amin. Kita nyanyikan lagu Tantum Ergo. Oh
Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi, kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah nama-Nya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Sungguh manusia, terpujilah nama Yesus, terpujilah hati-Nya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darah-Nya yang maha indah, terpujilah Yesus. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria, Perawat dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria, terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. Terpujilah